Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama saya Paulina Jaru di Sapa Kaltim. Dan saudara, Pilkada serentak akan segera digelar pada 27 November 2024 nanti. Dan di antara 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara juga tentunya ingin memilih kepala daerah terbaik, dalam hal ini bupati maupun juga wakil bupati untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Dan kali ini kita sudah bergabung di studio Kompas TV Balikpapan, ada Ketua KPU Penajam Pasir Utara, ada Mas Ali Yamin. Dan kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sejauh ini persiapan KPU-PPU untuk pelaksanaan pilkada di bulan November nanti. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas, Pak Ali, Bapak atau Mas nih saya panggilnya? Yang enak aja. Masih muda banget soalnya ya. Mas aja ya? Iya, Mas boleh. Oke. Baik, Mas Ali gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Paulina. Bener ya Mbak Paulina ya? Betul, Mbak Paulina. Sibuk apa sekarang, Mas? Sibuk proses tahapan. Tahapan pilkada. Mondar-mandir berarti ya? Ya lumayan padat lah sekarang. Berapa kecamatan sih Mas di PPU? PPU itu ada 4 kecamatan dan 54 kelurahan desa. 4 kecamatan, 54 kelurahan dan ya? desa. Iya benar. Pantasan mondar-mandir. Baik, untuk pertanyaan pertama, sejauh ini seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU-PPU jelang pilkada nanti, Mas Ali? Alhamdulillah persiapan kita ini di bulan Juli sampai hari ini kita proses tahapan masuk di tahapan pemutakhiran data pemilih. Oke. Iya, jadi itu dimutakhirkan oleh petugas Pantarlih kita yang masa kerjanya kemarin dari 24 Juli sampai 24 Agustus. Salah, 24 Juni sampai 24 Juli. Oke. Di 24 lagi di 24 Juli nanti. Oke, nanti setelahnya baru kita penetapan daftar pemilih sementara. Jadi sekarang masih pemutakhiran data pemilihnya. Mungkin bisa dijelaskan tahapan pilkada tahun ini, apakah ada perbedaan dengan pilkada 2020 ya terakhir? 2020. Kalau di PPU sebenarnya 2018. Oke. Iya, PPU itu bersamaan dengan pemilihan gubernur waktu itu di 2018, harusnya kita pemilihan kembali di 2023 kemarin. Tapi karena ada peraturan baru terkait pilkada serentak se-Indonesia, makanya kita dimundur. Makanya ada penjabat bupati PPU dan penjabat gubernur Kalimantan Timur. Gitu. Kenapa bisa lebih cepat waktu itu, Mas Ali? Memang waktunya berbeda AMJ bupati PPU dengan pemilihan-pemilihan yang lain. Karena PPU kan mekarnya di 2003. Kemarin itu jadi terhitungnya menyesuaikan 5 tahunan masa jabatan itu ya. Benar. Jadi tiap daerah tidak sama ya? Tidak sama. Iya. Cuman 9 kabupaten kota yang lain berbarengan kan gitu. Oke. Jadi tahapan pilkada tahun ini seperti apa? Kalau tahapan pilkada sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pilkada yang lalu. Cuman memang kita waktunya mungkin rentan waktunya cukup pendek dan beririsan dengan kemarin pemilu. Kita pemilu baru berakhir kemarin di Februari. Tapi baru saja di bulan lalu kami itu menyelesaikan penghitungan ulang surat suara atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ada sengketa pemilu. Ada calon anggota DPR RI itu melakukan gugatan di mahkamah, kemudian dikabulkan. Putusannya adalah KPU di 9 kabupaten kota itu melakukan penghitungan ulang. Demokrat juga. Soalnya Balikpapan benar sekali. Demokrat. Sama. Ya? Iya, sama. Itu. Dan itu yang baru berakhir kemarin kita rekapitulasi provinsi, itu baru berakhir di tanggal 3 Juli kemarin. Jadi kesibukan. Jadi itu beririsan semuanya. Itu yang mungkin sedikit berbeda dengan pilkada yang lalu. Karena pilkada lalu sendiri, kita fokus hanya pilkada saja. Nah, saat ini kita fokus juga kemarin menyelesaikan pemilu gitu. Jadi beruntun ya ini tugasnya. Jadi nggak istirahat dong. Nggak istirahat. Dan di bulan ini kita fokus pemutakhiran data pemilih. Kemudian di bulan depan kita di 27 Agustus itu pendaftaran calon. Nah, nanti 27 sampai 29 itu jadwalnya adalah jadwal pendaftaran. Kemudian verifikasi tanggal 22 September itu baru masuk penetapan bakal calonnya. Di September nanti ya? Iya, di 22 September. Gitu. Jadi, dan masa kampanye cukup pendek. Dari 23 September sampai nanti 25 November berarti. Berarti secara garis besar tahapan ini mengikuti dari KPU
RI, iya, RI ya? benar. Berdasarkan PKPU 2 tahun 2024. Harus sesuai itu berarti. Harus ya? sesuai tahapannya sudah ditentukan. Oke, baik. Tadi Mas Salim menyebut ada pemutakhiran data. Iya. Bagaimana proses verifikasi data pemilih? Jadi di proses PPU? verifikasi memang kami punya 549 petugas pantarlih yang memutakhirkan data pemilih. Data pemilih 549 549. Ya. Oke. yang ada di PPU. Nah, itu yang dimutakhirkan adalah data pemilih DP4 namanya. Itu didapat dari DPT pemilu sebelumnya ditambah data turunan dari Kemendagri, Capil. Nah, DPT pemilu PPU sebelumnya itu sebesar 134.383. 134.383. 134.383 yang di pemilu Februari Di pemilu kemarin ya. Oke. Nah, kemudian kami mendapatkan data baru DP4 namanya, data penduduk potensial itu menjadi 138.070. 138.070. Oke. Nah, itu yang harus dimutakhirkan. Waktunya adalah kemarin per 24 Juni sampai 24 Juli nanti, hari ya besok lusa ya. Itu yang dimutakhirkan oleh teman-teman pantarlih tadi. Jadi masing-masing petugas pantarlih sudah memegang data. Itu yang harus dimutakhirkan, mereka didatangin satu-satu. Dicoklit namanya. Itunya disahkan ya. Iya, dicoklit, benar tidak diverifikasi kembali Oke. datanya, bahwa misalkan Mbak Paulina mohon disediakan kartu keluarga dan KTP-nya. KTP. Kemudian dicocokkan. Kalau memang ternyata benar cocok dan Mbak Paulina memang memiliki hak pilih di PPU misalkan, maka statusnya adalah memenuhi syarat seperti itu. Tapi kalau jumlah penduduk sendiri di PPU Jumlah- berapa sebenarnya? Kalau Jumlah penduduk kalau tidak salah 180 sampai 190 ribuan. berarti ada saat sekitar ini. 50-an Iya. ya. 50-an ribu yang tidak terdaftar. Betul, Itu betul. kenapa tuh, Bet? Memang belum mencapai umur 17 tahun, Oke. kemudian statusnya TNI Polri, itu sebenarnya yang bikin warga tidak memiliki hak pilih. Oke. Lalu dari 138.000 berarti ada peningkatan dong ya? Ada Dari peningkatan sedikit. 111-an tadi sampai Iya. 138. 134 sebelumnya menjadi 138. 134 jadi 138. 138. Berarti ada 4.000. Ya, kurang penambahan. lebih lah Kurang 4.000 ya. 4.000. 3 sampai 4.000. Nah, itu sejauh ini partisipasi pemilih di PPU kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya ya, itu bagaimana? Kalau merujuk Pilkada 2018, partisipasi pemilih itu di angka 71,3%. Oke. Kemudian di pemilu kemarin itu cukup baik. Untuk Pilpres itu mencapai 85%. Kalau Pilegnya itu mencapai 83%. Artinya ada peningkatan yang cukup baik. Nah, ini yang kami harapkan. Target kami adalah kami bisa meningkatkan partisipasi masyarakat paling tidak jauh dari pemilu sebelumnya. Karena kan Februari kemarin sudah dibuktikan nih bahwa warga PPU bisa berpartisipasi sebesar 80% lebih. Ya, Kan gitu. Nah, harapannya di pilkada nanti kita juga bisa mencapai titik itu untuk mencapai di 80% sekian itu. Oke, 80% berarti ada 20%-nya yang Iya. yang belum tercapai. Itu Iya. boleh disampaikan kenapa itu 20%-nya? Sebenarnya itu target ya. Oke. Target kita memang yang sebelumnya pilkada 2018 71% partisipasi pemilihnya yang memilih. Nah, target kami memang di angka 80% karena memang kalau mau mencapai 100% rasa-rasanya tidak mungkin. Kenapa? Ya, kita lihat saja dari pemilihan-pemilihan sebelumnya memang angka golput, tidak memilih dan tidak sah. Nah, juga menjadi faktor sebenarnya. Suara tidak sah itu menjadi faktor. Dan orang mungkin tidak mau memilih mungkin ya karena merasa bahwa visi yang disampaikan oleh calon-calon tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu menjadi bagian penting juga kenapa calon itu harus bisa memberikan visi itu yang sesuai dengan keinginan masyarakat supaya masyarakat mau datang ke TPS untuk memilih gitu loh. Apalagi sekarang kita ada efisiensi pengurangan jumlah TPS. Oh, oke. Iya, yang awalnya kami PPU itu di pemilu 540 plus 2 TPS lokasi khusus di IKN untuk pekerja IKN. Iya, iya. Nah, sekarang hanya menjadi 293 TPS. Dari 540 plus 2. 540. Iya, Kenapa menjadi itu 293. ada Ya karena pengurangan? memang pertama dalam rangka efisiensi anggaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua memang ada peningkatan jumlah pemilih di setiap TPS.
Nah, yang pemilu kemarin maksimal itu 300 pemilih per TPS. Kalau di pilkada itu dia menjadi 600 maksimal per TPS. Nah, rata-rata di PPU itu di angka 400 sampai 500 sekian per TPS-nya. Makanya hasil pemetaan TPS kami itu menjadi 293. Dan itu berlaku se-Indonesia. Memang itu arahan dari KPU RI dalam rangka efisiensi tadi, pemetaan itu. Jadi ada alasan juga ya pengurangan untuk benar sekali. TPS ya. Tadi Mas Ali katakan ada rencana untuk meningkatkan dari 80-an 3% ini. Ya. Apa itu? Maksudnya secara teknis persiapan apa yang dilakukan oleh PPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Yang pasti yang pertama memang teman-teman dari divisi partisipasi masyarakat dan sosialisasi memang itu punya tugas berat untuk bisa mensosialisasikan tahapan pilkada sampai nanti di 27 November. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang targetan kami adalah pemilih pemula yang memang didominasi di PPU khususnya itu didominasi oleh pemilih pemula. Mungkin di angka 40-50% itu pemilih kami, DPT kami itu adalah pemilih pemula yang notabene anak-anak SMA dan mahasiswa yang baru-baru masuk. Umur berapa sih? 18 tahun? 17. Iya. Oke. Sementara, nah ini yang menjadi fokus kami, concern kami, itu memang kami punya targetin segmented-nya itu ke teman-teman adik-adik kita di sekolah level SMA sederajat ini yang harus kami genjot untuk bisa nanti turut serta berpartisipasi di 27 November. Kalau mereka mau, artinya partisipasi itu akan bisa meningkat. Gitu. Kan biasanya anak-anak muda ini agak acuh terhadap politik ya sebenarnya. Harus kita akui, teman-teman anak-anak muda sekarang fokusnya bukan pada wilayah politik. Sepertinya sudah jenuh atau sudah capek ya ngelihat keruwetan di media sosial gitu kan. Makanya dia paling fokus game dan sebagainya. Betul. Nah ini yang kami coba masuki. Makanya teman-teman di divisi sosialisasi itu memang fokusnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke sekolah, bisa melibatkan guru, bisa melibatkan orang tua, bisa melibatkan teman bermainnya. Jadi 3 elemen ini yang harus kami libatkan untuk bisa mengajak adik-adik kita di SMA yang pemilih pemula untuk bisa nanti berpartisipasi di 27 November. Iya, karena kalau temannya pergi pun dia pasti otomatis pasti dia ikut. Atau orang tuanya yang memberi contoh kan, atau orang tuanya yang memberi instruksi, atau gurunya yang memang selalu menekankan setiap pertemuan, karena guru kan orang tua kedua nih di sekolahan gitu kan, itu bisa menjadi faktor yang baik untuk nanti meningkatkan partisipasi pemilih pemula khususnya. Tapi sudah dibuktikan ya di pemilu Februari kemarin. Iya, alhamdulillah kita sudah terlihat kan gitu bahwa masyarakat PPU bisa datang ke TPS bahkan tingkatnya di 85% kan begitu. Jadi harapannya di pilkada juga apalagi ini untuk pemimpin kita gitu loh. Yang memang dekat dengan rakyat di PPU gitu. Oke, baik. Terkait perluasan wilayah, Mas Ali. Kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi. Luas wilayah di PPU kan 3.333 km persegi. Iya. Betul ya? Betul. Nah itu ada kendala nggak maksudnya dalam hal mungkin ada wilayah yang sulit dijangkau atau bagaimana strategi untuk mengatasi hal itu? Alhamdulillah sejak hadirnya IKN, dulu Sepaku itu menjadi salah satu tempat yang susah dijangkau. Semenjak hadirnya IKN, hampir sebagian besar jalan menuju ke Sepaku, Kecamatan Sepaku itu sudah kita bisa akses dengan kendaraan. Betul. Nah, ini menjadi faktor positifnya. Artinya sekarang kami sudah tidak punya alasan ataupun kendala untuk tidak bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di PPU. Alhamdulillah kita bisa jangkau, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, ataupun nanti kendaraan melalui laut. Itu jadi air. Dari 4 kecamatan tadi Mas Ali katakan 4 kecamatan itu hanya Sepaku saat itu yang saat itu sebelum IKN hadir. Ya. Begitu IKN hadir saat ini alhamdulillah kami sangat gampang sekali. Wilayah lainnya aman ya maksudnya? Justru wilayah lain memang sejak dulu itu memang sudah bisa dijangkau oleh kendaraan khususnya roda 4. Kalau yang dulu Sepaku itu kalau sudah hujan agak susah kita masuk ke wilayah-wilayah tertentu di Sepaku itu. Nah, kalau tadi Mas Ali katakan juga ada 2 TPS, saat pemilu kemarin kan 2 TPS di lokasi khusus IKN namanya. ya. Iya, benar. Apakah tahun ini juga ada lagi di Sepaku? Kami saat ini sedang koordinasi dengan otorita, kemudian perusahaan terkait. Itu memang koordinasi kami sedang proses
pengumpulan data. Kalau memang memenuhi syarat, karena syarat TPS lokasi khusus itu dia minimal 100. Oke, 100. Nah, saat ini kami masih proses pengumpulan data dan kami verifikasi kembali. Saat ini memang mungkin target kami 2-3 hari ke depan itu data sudah mulai terkumpul kembali apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau ternyata memang di bawah 100, maka kami distribusikan ke TPS-TPS reguler yang ada di sekitar wilayah terdekat di Sepaku tersebut. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada lagi nanti TPS di sekitaran. Tidak menutup kemungkinan. Iya, karena secara regulasi itu dibolehkan, tapi harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Tapi belum finalisasi ya. Belum. Dari 200 TPS itu yang mana aja titik-titiknya itu belum. Kalau yang 293 itu sudah fix. Oke. Untuk TPS lokasi kemungkinan khusus. nanti ada tambah lagi. Iya, ya? itu berbeda. Oh, itu berbeda lagi. Berbeda dia. Oh. Nah, yang 293 itu fix. Jadi yang khusus ini menyesuaikan kebutuhan. Menyesuaikan syaratnya, apakah memenuhi atau tidak. Yang berKTP di luar PPU, tapi tetap masih di KTP Kalimantan Timur. Oke, Gitu. baik. Mas Ali, tentunya kita kalau ingin meningkatkan partisipasi pemilih, juga tentu juga bagian dari meningkatkan kepercayaan publik, benar kan? Betul. Tadi, termasuk salah satunya sosialisasi tadi ya kepada pemilih pemula. Ya. Nah, bagaimana strategi KPU untuk meningkatkan kepercayaan publik? Karena mungkin belajar juga dong dari pemilu sebelumnya. Betul, mungkin ada juga betul. yang tadi Mas Ali katakan ada yang mau memilih untuk tidak menyoblos. Ya, nah, itu betul. bagaimana strategi untuk mengatasi? Yang pasti KPU punya tagline KPU melayani. Betul. Bahwa yang pertama kami harus melayani masyarakat. Apa yang kami layani? Bahwa hak pilih masyarakat harus kami jaga. Salah satunya adalah melakukan pemutahiran data pemilih. Bahwa memang masyarakat yang punya hak pilih itu harus kita jaga hak pilihnya. Dan masyarakat yang tidak punya hak pilih memang tidak boleh kita ambil dia untuk menjadi punya hak pilih kalau memang ternyata dia tidak layak untuk punya hak pilih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melayani bakal pasangan calon nanti. Dalam hal penyampaian visi misi, kampanye dan sebagainya, kami tetap harus wajib memfasilitasi bakal pasangan calon. Kemudian yang ketiga, kami dalam proses pembentukan visi misi bakal calon, nanti di PKPU sudah diatur bahwa visi misi bakal pasangan calon harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sehingga itu harus berbarengan visinya. Tidak boleh tidak sejalan dengan daerah. Supaya apa? Supaya nanti bupati terpilih itu tujuannya untuk membangun daerah gitu. Tidak berbeda dengan rencana pembangunannya daerah. Itu. Dan yang pasti memang kami kerja di KPU dalam proses penyelenggaraan selalu diawasi oleh Bawaslu. Dan itu melekat sehingga publik tidak perlu takut bahwa kami melakukan hal yang mungkin dalam tanda kutip itu mendukung salah satu. Supaya publik atau masyarakat itu percaya bahwa kami memang benar-benar kerja bukan untuk salah satu, tapi untuk masyarakat yang punya hak pilih ini. Kami jaga hak pilihnya dari dia punya hak pilih kemudian datang ke TPS, dan hasilnya pun kita juga harus sama-sama jaga karena publik bisa melihat prosesnya. Betul. Dari pencoblosan, kemudian dari penghitungan, rekapitulasi sampai penetapan itu dilakukan secara terbuka dan semua mata boleh melihat. Oke, baik. Tadi Mas Ali menyinggung soal pasangan calon dan juga bagaimana cara rekapitulasi data. Kita akan membahasnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Kaltim.